Shalom teman-temanku terkasih semuanya. Apa kabar? Pasti sehat semua ya. Kali ini aku akan menyempatkan aku mau bersaksi kesaksianku eh, versi sewaktu aku masih berada di Muslim ya. Pengenalanku akan Allah ya yang dahulu, Allah Subhanahu wa taala ya, dan nanti versi aku pas sudah menjadi seorang pengikut Kristus atau seorang Kristen ya. Uh, nah, begini ya teman-teman, atas dasar aku meyakini kalau Allah itu ya atau Tuhan itu pada dasarnya adalah Maha Pengasih dan Penyayang ya. Seperti dahulu waktu aku masih Muslim, itu berada di kalimat itu berada di kata Bismillah ya, diartikan dalam Bismillah. Seperti kalau kita akan memulai doa atau memulai melakukan sesuatu, pasti kita ucapkan itu Bismillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah, lagi Maha Penyayang dan lagi Maha Pengasih dan Penyayang ya, seperti itu. Nah, memang betul kalau kita meyakini ya, walaupun kita masih di Muslim, Allah itu atau Allah itu pada dasarnya adalah pengasih dan penyayang ya. Aku merasakan betul memang penyertaannya, mengasihinya Allah kepada umatnya ya, kepada hamba-hambanya waktu aku masih di Muslim, karena aku sering mengalami banyak aku banyak mengalami hal-hal, maksudnya seperti celaka gitu ya, tetapi Allah itu masih menyertai aku, masih menuntun aku seperti itu. Dan memang aku juga waktu di sana aku sempat tahu kalau Allah itu maha murka seperti itu ya. Nah, itulah yang membuat rasa damai di hati itu terkadang sirna ya, karena tergantikan oleh rasa ketakutan. Karena menggambarkan Tuhanku itu yang dahulu aku nih ya, kesaksianku, maaf ya kalau ada yang menyimak dan buffer, ini kesaksianku ya dari lubuk hatiku yang dalam ya, jangan diganggu gugat seperti itu. Nah, jadi aku tuh dulu ngerasa ketakutan karena pernah tahu kalau Allah itu suka murka terus misalkan kita tidak melakukan ini nanti ini fatal ya, seperti itu. Tapi aku sangat meyakini dari kata Bismillah itu yang artinya adalah Allah, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau Ya Rahman Ya Rahim ya, seperti itu. Karena aku selalu terlindungi ya teman-teman. Betul-betul dari aku masih kecil ya, dari mungkin kenakalan-kenakalan dari umur masih kecil di bawah 5 tahun lah ya, yang misalkan anak nggak bisa diem kan, tahu sendiri. Aku pernah kesiram air panas. Ibuku cerita sendiri, aku kesiram air panas waktu ibuku mau angkat itu air panas di panci. Nah, aku tuh nggak bisa diem ya anaknya, lalu aku kesiram semua, namun tidak terjadi apa-apa. Itu luar biasa, aku tidak terjadi apa-apa, tuh luar biasa. Dan juga ada lagi waktu rumahku di belakang itu belum utuh bangunannya, baru tembok ya, baru jadi di bagian belakang. Nah, aku itu bandel, aku tuh seperti anak laki-laki, aku tuh panjat itu tembok yang belum jadi. Nah, pas sampai aku di atas, runtuh itu tembok, jatuhlah menimpa saya. Aku tuh disiram seperti ayam yang pingsan disiram gitu sama orang tuaku. Nah, aku tidak apa-apa juga. Seperti itu pokoknya ya. Dan ada lagi. Dan ada lagi ya, teman-teman, waktu aku kecelakaan.
Tapi itu udah 10 tahun ke atas ya. Eh, Setidaknya ya aku jatuh dari motor berkali-kali ya. Itu pas jatuhnya merasakan sakit banget ya. Sakit banget sampai harus diurut itu apa. Cuman tidak terjadi apa-apa juga. Sebenarnya jatuhnya itu parah. Karena aku yang jatuh dan yang nyupir tidak. Aku jatuh sampai duduk di di jalanan itu yang udah di aspal seperti itu ya. Karena yang bawa motornya itu terlalu kencang, yang ojek waktu itu aku naik ojek kayak gitu. Nah, juga aku sering kepleset di lantai yang licin gitu loh ya teman-teman. Aku orangnya kayak pecicilan gitu ya kalau namanya kepleset di lantai itu sering sekali. Sering banget sampai udah dewasa pun waktu dulu itu masih sering ya. Tapi ya itu luar biasanya, puji Tuhan ya, sekarang aku ucapnya puji Tuhan, tidak terjadi apa-apa, luar biasa. Karena saya tahu sekarang ada yang Tuhan mau, yaitu aku mengenalnya, bahwa dialah yang menyertai aku dari dahulu ya. Karena ada ayatnya ya di dalam Mazmur 22 ayat 11. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Ya. Berarti memang aku dari lahir itu memang sebenarnya aku tuh umatnya Tuhan Yesus, atau aku memang sudah dipilihnya. Dan karena instingku itu dari dahulu mencari Allah yang pengasih dan penyayang seperti itu. Namun memang karena berada di sana seringkali aku merasa ketakutan akan doktrin-doktrin yang beginilah upahnya kamu dosa ini, kamu dibakar atau kamu ntar digantung, kamu nggak pakai penutup kepala nanti kamu digantung, seperti itu. Aku pokoknya hal itu ya yang buat ketakutan. Seperti itu. Ini kesaksianku ya, jangan ada yang baper. Walaupun siapapun yang menyimak, kalau kalian tidak merasa seperti yang saya rasakan ya, it's okay. Ini aku yang merasakan ya, karena dulu aku suka dengar kesaksian, dengar ceramah-ceramah atau ya pernah dengar ya seperti itu. Jadi aku sampaikan sekarang, begitu. Nah juga aku tuh masih kecil ya, waktu masih kecil nakal ya teman-teman, tidak mau disuruh tidur siang. Aku tuh kamarku tidur berdua sama kakak. Terus tempat tidurnya itu ada 2 ya tempat tidurnya, aku di atas, kakakku di bawah ya. Jadi tingkat gitu tempat tidurnya. Nah bagian aku itu bertepatan jendela yang langsung menuju keluar rumah. Nah kayak gitu. Nah aku suka liatin tukang jualan yang lewat ya. Namanya masih anak kecil. Tukang jualan itu suka aku berhentiin, suka aku panggil, aku jailin kayak gitu. Misalkan bang, terus aku ngumpet jadi abangnya nyariin. Lucu. Terus di depan rumahku ada pohon rambutan. Nah, aku kadang juga kabur, mau kakakku tidur siang di tempat tidur bawah, aku dari atas kan karena pas jendela aku kabur, aku nggak tidur siang. Nah, terus aku naik ke pohon rambutan itu, aku petik rambutan, terus kalau ada tukang jualan aku lemparin pakai kulit. Pokoknya ya ampun, masa kecilku itu seperti itulah teman-teman. Tapi ya inilah Sari Novianti, anak yang lumayan dibilang bandel-bandel ya dari kecil. Aku mau share kan. Dan untuk aku bermain ya waktu masih kecil itu aku lumayan
berani gitu. Aku suka lemparin batu ke teman anak laki-laki sampai kepalanya bocor ya, sampai orang tuanya datang dan marah-marahin marah-marahin ibu saya atau anak saya yang dimarahin, seperti itu. Itu lucu sekali kalau diingat-ingat. Nah, tetapi ya teman-teman, pokoknya perjalanan hidupku luar biasa kalau aku ingat. Nah, yang buat aku berpikir kalau Allah itu betul-betul Maha Pengasih dan Penyayang ya. Setelah aku udah ikut Tuhan Yesus, aku lebih yakin lagi kalau Allah itu Tuhan Yesus itu betul-betul Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terlebih di dalam Alkitab banyak sekali ya yang tertulis seperti itu, bahwa Allah Maha besar kasih, Allah pengasih dan penyayang, besar kasih setianya. Seperti itu ya, di Mazmur 145 ayat 8. Nah, di Mazmur banyak sekali tertulis seperti itu ya, banyak. Dan juga tambah yakin lagi di tambah yakin lagi di Yohanes 3 ayat 16. Itu luar biasa, itu menunjukkan bahwa Allah Allah yang sebenar-benarnya Maha Pengasih dan Penyayang, karena begitu besar kasih-Nya atas dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa ya. Itu luar biasa, itu pangkalnya, ujungnya itu arti dari Allah pengasih dan penyayang. Aku mendapatinya di kekristenan, di Alkitab. Luar biasa, makanya aku takjub banget dan sangat merasa bersyukur menjadi pengikut Kristus. Ya Tuhan, kayaknya nggak mau mundur gitu loh teman-teman. Walaupun terkadang aku ada di sisi yang sangat terbatas dalam segi apapun ya, tapi aku kembali lagi, ada firman Tuhan yang berkata, kamu jangan serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, akal budimu. Nah, seperti itu, hiduplah seperti Kristus waktu hidup. Nah, seperti itu yang sangat menguatkan. Jadi aku selalu berpikir, itu hanya duniawi, tidak apalah, aku tidak punya atau terbatas. Yang pasti keselamatanku sudah dijamin dan sudah aku pegang. Aku mau terus meninggikan Tuhan dan memuliakan namanya, bersaksi terus. Pokoknya selama masih ada pita suara di siniku dan lidahku masih ada, aku akan terus memproklamirkan Tuhan Yesus ya, melalui medsos, melalui ya internet seperti ini. Ya teman-teman, terlebih buat kerinduanku untuk keluargaku semua ya, kiranya kalau mereka kepo misalkan kepo seperti ini, si Sari punya YouTube gitu kan, walaupun YouTubeku seperti ini tapi luar biasa, aku sangat bersyukur karena Tuhan Yesus. Nah, jadi nanti mereka kepo ya, keluargaku si Sari punya YouTube, dan pasti cek kan. Nah kan pas dia lihat tampilan video-video yang aku persaksikan itu luar biasa, semuanya menuju kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Namun memang bukan melulu saya yang ada di dalam video, tetapi semua itu juga memang ekspresiku ingin mengenal Tuhan itu dari video-video seperti itu gitu loh teman-teman. Makanya aku save di YouTubeku ini, sehingga kalau dari keluarga atau siapapun yang hendak ingin mengenal Tuhan, mungkin bisa terberkati dari video-videoku. Luar biasa, aku bersyukur banget. Nah, kalau kesaksian pas remaja tentang Allah, tentang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, juga memang penyertaannya
Sama ya, menunjukkan kalau Allahku yang dahulu itu ya memang Tuhan Yesus. Tapi setelah aku Kristen, aku baru tahu, aku baru mengenalnya gitu loh. Dahulu aku tidak mengenal, tapi aku merasakan sentuhan kasihnya gitu. Ya, tapi tidak semua mungkin ya saudara kita yang di sana tidak mengenal, tidak semua karena tidak mau meyakini kan kalau Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya, seperti itu. Jadi kalau aku waktu masih remaja sampai itu banyak kenakalan-kenakalan, tapi Tuhan mungkin menyentil aku seperti banyak terjadi ya kecelakaan atau tapi aku diperbaharui lagi sembuh, tapi tidak ada damai di sana. Tidak ada damai karena banyak hal-hal doktrin kalau seperti ini imbasnya ini kamu tidak akan pernah masuk surga kayak gitu ya. Namun karena setelah ikut Kristen itu baru tahu seperti ini loh Allah yang benar, prediksi Allah itu seperti ini maunya, kamu hidup benar, bukan hanya menjadi baik, kamu hidup benar kan gitu ya. Dan banyak benar itu bukan cuman langsung titik di situ. Benar itu banyak deskripsinya. Kalau kamu mau hidup benar, kamu harus menjaga lidah, kamu harus menjaga pandangan, kamu harus ya kamu pokoknya kamu harus penuh kasih, mengasihi, seperti itu ya. Dan juga bukan cuman untuk diriku sendiri, untuk semuanya, untuk orang banyak, bukan hanya untuk yang satu kepercayaan denganku harus aku kasih semuanya. Yang berbeda denganku pun harus aku kasih. Nah, itu yang sulit kan terkadang. Kalau dahulu itu terfokus sama satu kepercayaan kita mengasihi, karena ada doktrin yang kalau di luar di sana itu kan begini ya, kafir kan kayak gitu. Jadi kita tuh kalau dulu ya fokusnya mereka berbeda kayak gitu. Mereka berbeda. Ya memang ada yang bilang juga mengasihi, tetapi tidak bisalah kita mengasihi 100% karena ada hal-hal yang melarang kita untuk baik sama yang berbeda kepercayaan kan kayak gitu ya. Nah, waktu aku udah jadi Kristen pun aku merasakan ya sentuhan kasih Tuhan itu lewat kalau aku mengalami masalah ya. Terus aku lebih bisa tenang berdoa sendiri di dalam kamar dan seperti merasa ada jawaban setelah aku baca Alkitab. Terus aku terdiam sambil tanganku begini. Itu seperti Tuhan itu hadir dan menyentuh kepalaku, membelai seperti ini ya. Terus seperti membisikkan, sudahlah, bersukacitalah, bersukacitalah. Seperti itu terus. Jadi sebenarnya berat ya, namanya terkadang kita sedang sedih terus disuruh bersukacita. Nah, kalau aku tidak mengerti, kalau aku benar-benar buta, tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti firman Tuhan, kita bertanya-tanya bersukacita untuk apa? Kita sedih terus kita suruh bersukacita. Emang kita orang gila kan gitu kan? Nah, tapi ada alasannya. Ternyata kita tuh harus bersukacita karena kita ini udah selamat. Kita ini sudah hidup di zaman kasih karunia yang keselamatan itu betul-betul sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ya di kayu salib seperti itu. Jadi kita tuh jalani hidup emang dengan bersukacita. Otomatis orang yang melihat kita pun akan merasakan damai sejahtera ya. Seperti itulah. Jadi itulah artinya anak-anak terang. Nah, teman-teman, kan aku dari kecil memang sudah punya teman yang orang Kristen ya. Tapi dulu tuh masih kecil tuh cuman asik-asik main aja kayak gitu, tidak mengerti, belum mengerti
kayaknya belum tertarik banget tentang Kristen atau tentang orang Kristen gitu ya. Nah, setelah aku kerja, aku punya teman orang pengikut Kristus, ya. Nah, aku punya ketertarikan, aku suka lihat. Nah, kan kalau teman-teman yang lain yang satu sama aku, satu kepercayaan yang dulu itu, kalau ada apa-apa, misalkan baru datang kerja nih ya, ada apa-apa langsung cerita panjang lebar kayak gitu kan. Nah, sampai tuntas ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau teman-teman yang ini ya, non gitu, teman-teman pengikut Kristus tuh, dia dia lebih tenang, lebih kalem. Aku perhatiin ya, kok teman-temanku yang ini kok dia kayak nggak pernah punya masalah kayak gitu ya. Dia nggak pernah cerita heboh seperti teman-temanku yang lain. Aku perhatiin gitu loh teman dari dulu. Nah, disitulah aku mau kayak dia gitu, kayak nggak punya masalah gitu. Nah, emang sih lebih baik kalau masalah itu kita bawanya ke dalam doa ya. Tapi dulu aku belum mengerti loh teman-teman. Jadi aku tuh mulai belajar kalau sholat, aku lamanya di bagian belakang berdoa pas di rakaat keempat, kalau sholat zuhur atau asar ya yang lagi 4 rakaat itu, pokoknya aku bagian doanya di belakangnya yang kulamain untuk berdoa kepada Allah kan kayak gitu. Nah, tapi kan kalau lagi situasi kerja itu kita ngejar target lah kayak gitu. Jadinya kita sholat itu terkadang mau berdoa tapi nyelesain rokaat 1, rokaat 2, rokaat 3, rokaat 4 itu kayak terburu-buru ya. Jadinya kayak gitu deh, nggak konsen. Tapi aku pengennya di rokaat terakhirnya itu yang khusyuk untuk berdoa kepada Tuhan karena terkadang punya masalah. Nah, gitu. Dari situ sajalah aku sudah mulai memandang teman-temanku yang berbeda keyakinanku dulu, kok mereka tenang-tenang, ya, kayak nggak punya masalah, ceria terus. Malah mereka memang yang membuat kita pada menebar keceriaan di kelompok kita tuh dulu, orang-orang yang berbeda keyakinan itu loh, betul. Aku nggak berbohong, swear. Kalau misalnya ada teman-temanku yang dahulu nih, ya kayak temanku ya, yang teman-temanku di Tangerang ya, di Ciledug, di Pondok Aren, ya, ya kalau aku mau sebutin namanya, kita kan dulu pernah main kan sama-sama. Nah, teman kita ada yang orang non muslim tuh 2 orang itu teman kita, itu ceria-ceria terus orangnya ya. Kalau kalian saksikan ini ya, saya Sari Novianti ya, itu teman kita itu ceria terus orangnya ya. Makanya aku mungkin dari situ mulai ya, Roh Kudus mulai menghampiri aku. Akhirnya sampai saat ini aku menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur banget. Dan aku sudah mendapati apa yang seperti temanku rasakan dahulu. Seperti itu. Inilah rumusnya. Kita bersuka cita karena apa? Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah selamatin kita. Makanya aku bersuka cita. Dulu aku bertanya-tanya memang, kok kamu nggak pernah langsung nanya sama dianya sih, cuma dalam hati aja, kok kamu ini ya kayak nggak pernah punya masalah, kayaknya bersuka cita terus gitu, kayak gitu. Aku dulu suka mandangin temanku itu, ya kayak gitu. Jadinya berbeda aja. Ternyata ya seperti inilah pengikut Kristus, memang terang luar biasa, tidak ada yang ditutup-tutupi karena Tuhan Yesus adalah terang dunia dan kitalah anak-anak terang karena kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus yang maha dahsyat.